Bab 321 ditendang keluar dari perang perburuan. Pekik. Sebuah jeritan yang jelas dan bergaung di seluruh dunia saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat dengan kaget pada burung hitam raksasa yang muncul dari dalam kobaran api hitam di cakrawala saat burung raksasa itu membentangkan sayap raksasanya yang dapat mencakup pegunungan. Api hitam melonjak dan menyapu keluar, menyebabkan suhu di bentangan dunia ini meningkat lebih tinggi lagi. 9 burung Netehbert. Shen Changsheng dan Li Xuantong saling memandang, memperhatikan keheranan di dalam mata satu sama lain, saat mereka bergumam, dia benar-benar mampu berubah menjadi bentuk binatang spiritual bahkan pada tingkat ini. Semua orang tahu bahwa begitu seseorang melangkah ke tahap roh, semua orang akan memiliki kekuatan, dan itu adalah untuk memurnikan esensi jiwa dari makhluk spiritual. Kekuatan esensi jiwa inilah yang memungkinkan para ahli panggung roh untuk memiliki kekuatan spiritual beast. Namun, dari sudut pandang tertentu, kepemilikan semacam ini tidaklah abadi, karena bahkan esensi jiwa dari spiritual beast suatu hari akan lenyap. Selain itu, mengikuti peningkatan kekuatan pemurni, secara bertahap menerobos dari tahap roh ke tahap fusi surgawi dan tahap transformasi surgawi, kekuatan yang diperoleh dari pemurnian esensi jiwa binatang spiritual secara bertahap akan digantikan. Secara alami, tidak semua esensi jiwa binatang spiritual yang dimurnikan akan jika seseorang mampu mencapai tingkat perpaduan yang sangat tinggi dengan esensi jiwa binatang spiritual mereka, kekuatan yang diperoleh dari esensi jiwa akan terus ada. Namun, untuk situasi semacam itu terjadi tidaklah sederhana. Bagaimanapun juga, esensi jiwa spiritual beast memiliki penolakan alami terhadap umat manusia. Meskipun spiritual beast telah terbunuh, sisa-sisa pikirannya masih akan menolak fusi ini. Yaitu, kecuali mereka bersedia untuk dimurnikan. Hanya jika ini terjadi, kekuatan dari esensi jiwa akan dapat mengikuti bersama pemurnian. Namun, dengan spiritual beast yang liar dan sombong, setelah dibunuh, apakah mereka bersedia untuk dimurnikan? Oleh karena itu, mengikuti peningkatan kekuatan manusia, setelah menerobos tahap fusi surgawi, tahap transformasi surgawi dan tahap penyempurnaan surgawi, esensi jiwa makhluk spiritual yang ada di dalam diri mereka secara bertahap akan menghilang. Kekuatan semacam ini dari esensi jiwa secara bertahap akan digantikan oleh kekuatan yang lebih kuat. Inilah alasan mengapa Shen Changsheng dan Li Xuantong menunjukkan keheranan saat Mu Chen berubah menjadi bentuk 9 Netehbert, dan, sebagai tambahan, menjadi bentuk yang begitu lengkap. Aku benar-benar tidak tahu persis bagaimana Mu Chen bisa mencapai titik perpaduan seperti itu dengan esensi jiwa 9 Netehbert. Shen Changsheng tersenyum heran, sebelum berkata, selama beberapa tahun terakhir ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang mampu berubah menjadi bentuk 9 Netehbert yang begitu sempurna. Li Xuantong sedikit menganggukkan kepalanya tanda setuju, sambil melihat ke arah 9 Netehbert yang sangat besar pada saat ini, ekspresi rumit muncul di wajahnya, karena Mu Chen saat ini benar-benar mengalami perubahan yang monumental sejak beberapa bulan yang lalu. Dia terlalu tangguh. Dia benar-benar mampu berubah menjadi bentuk sempurna dari 9 Netehbert saat ini. Di tanah, Wang Tong dan yang lainnya juga berseru takjub. Mereka semua juga telah memurnikan esensi jiwa dari makhluk spiritual yang tidak lemah saat mereka berada di tahap roh. Namun, begitu mereka dipromosikan ke tahap transformasi surgawi, kekuatan dari esensi jiwa spiritual beast mereka tampaknya benar-benar menghilang, bahkan tanpa berbicara tentang kemampuan untuk sepenuhnya berubah menjadi bentuk yang sempurna dari spiritual beast mereka. Selain itu, ketika kekuatan esensi jiwa paling melimpah di dalam tubuh mereka, mereka masih tidak dapat berubah menjadi bentuk binatang spiritual yang sama besarnya dengan makhluk hidup. Berdiri di samping mereka, Luoli tersenyum tipis. Dia secara alami tahu tentang bagaimana Mu Chen mampu mencapai langkah seperti itu. Tidak hanya dia memiliki perjanjian tingkat tinggi dengan 9 Netehbert di dalam dirinya, bahkan kehidupan mereka saling terkait. Ikatan garis keturunan bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati sembarang orang, serta memiliki keberanian untuk diikat menjadi satu. Bagi banyak orang, kekuatan dari Soul Essence mungkin dianggap sebagai sumber kekuatan sementara. Namun, bagi Mu Chen, itu akan bersamanya sepanjang hidupnya. Pekik. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berkilau dengan berbagai macam emosi, burung hitam raksasa yang menutupi cakrawala mengangkat kepalanya ke langit dan memekik panjang pada saat berikutnya, mengepakkan sayapnya, ia menabrak, dengan kepala terlebih dahulu, ke bulan purnama berwarna merah darah yang telah menghancurkan angkasa saat menuju ke arah Mu Chen. Bang! Dua kekuatan yang menakutkan itu saling bertabrakan. Dentuman keras yang dihasilkan mirip dengan guntur, bergema di langit, bahkan menyebabkan sedikit putaran dan distorsi di angkasa.
Burung raksasa yang terbakar dalam api hitam, menghantam bulan purnama yang berwarna merah darah. Kedua kekuatan yang menakutkan itu sedang berusaha dengan gila-gilaan untuk saling merusak. Bang! Bang! Fluktuasi energi spiritual yang tak menentu dan tak menentu mirip dengan gelombang setinggi 100 meter yang terus-menerus menyapu dan mencoba menelan wilayah yang lain. Pemandangan yang mereka ciptakan menyebabkan kulit beberapa orang di tanah terasa mati rasa. Semua orang dapat melihat warna hitam dan merah memadat dalam korosi tak menentu yang terjadi antara burung raksasa dan bulan purnama. Dalam waktu singkat dalam beberapa tarikan napas, kedua kekuatan ini berubah menjadi bola cahaya raksasa yang berdiameter lebih dari 100 meter. Di dalam pusat bola cahaya, kedua kekuatan itu bercampur secara tidak menentu dengan cara yang ekstrim. Seperti sebuah bom. Karena ini adalah bom, maka akan meledak. Saat pikiran ini melintas di benak kerumunan orang banyak, mereka menyadari bahwa warna hitam dan merah meluas di langit pada saat berikutnya, suara yang mencengangkan terdengar. Boom! Bola cahaya energi spiritual yang telah memadat karena serangan habis-habisan dari keduanya akhirnya tidak dapat mempertahankan bentuknya dan meledak. Energi spiritual dengan gila-gilaan menyapu keluar sebagai burung hitam raksasa, serta bulan purnama, langsung tertelan di dalamnya. Sebuah cahaya yang menyilaukan terbentuk, menyebabkan banyak orang menyipitkan mata mereka. Gelombang kejut energi spiritual, dengan panjang sekitar ribuan meter, memancar keluar, sebelum akhirnya menyebar ke ujung cakrawala. Pada saat itu juga, gunung cahaya spiritual, yang mirip dengan pilar raksasa yang menopang langit, mulai bersenandung saat bergetar dan berguncang. Bang! Bang! Di bawah sambaran badai energi spiritual yang dahsyat, garis cahaya hitam dan merah terlempar dengan keras, sebelum menghantam platform yang luas di tanah di bawahnya. Boom! Saat bumi berguncang, panggung batu sepanjang 1000 meter itu mulai runtuh dan dua lubang besar muncul di atas retakan besar dan kasar, yang membentang ribuan meter, tampak seperti jaring laba-laba yang memanjang dari lubang-lubang raksasa itu. Sosok-sosok mulai buru-buru naik ke udara dari sekeliling panggung batu saat mereka melemparkan pandangan mereka ke atas dalam tabrakan yang menghancurkan langit sebelumnya. Siapakah yang diuntungkan? Semua orang jelas bahwa pertukaran ini sudah cukup untuk menentukan pemenangnya. Di bawah pertemuan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, awan debu perlahan-lahan menghilang dari panggung batu yang telah hancur total. Dua lubang raksasa yang sangat dalam mulai terlihat di mata para penonton. Kegelapan pekat dari lubang yang dalam itu menutupi setiap sumber cahaya dan tatapan. Siapakah yang menang? Wosh! Di dalam kedalaman lubang raksasa yang gelap, suara mendesing tiba-tiba terdengar, menyebabkan kerumunan orang buru-buru menyatukan pandangan mereka. Detik berikutnya, mereka melihat, dari lubang sebelah kiri yang dalam, sesosok tubuh yang berlumuran darah terhuyung-huyung naik ke langit. Sosok itu memiliki kepala yang penuh dengan rambut hijau, sementara luka-luka ada di sekujur tubuhnya. Darah menciptakan suara derai saat menetes dari tubuhnya, menyebabkan dia tampak sangat menyedihkan. Itu adalah He Yao. Wosh! Beberapa suara teriakan penuh penyesalan terdengar seperti yang dipikirkan semua orang. Jadi, masihkah He Yao yang tetap berdiri pada akhirnya? Wajah manis Sulinger dan yang lainnya yang dengan penuh perhatian menyaksikan adegan ini di depan mereka tidak bisa menahan diri dan berubah. Hahaha. Berlumuran darah, He Yao melihat ke lubang dalam di depannya yang tampaknya tidak memiliki aktivitas sedikit pun. Pada saat berikutnya, dia melihat ke langit dan tertawa keras. Raut wajahnya berubah saat dia meraung, "Mu Chen, bukankah kamu sangat bangga pada dirimu sendiri?" Namun, yang tertawa, pada akhirnya, adalah aku. Ada beberapa orang yang menghela nafas dengan penuh penyesalan saat mereka berpikir, apakah Mu Chen masih lebih lemah? Namun, karena dia mampu memaksa He Yao ke dalam keadaan yang menyedihkan, dia bisa dianggap sangat luar biasa. Selama beberapa waktu diberikan kepadanya, melampaui He Yao mungkin hanya masalah waktu. Di udara, wajah Shen Changsheng dan Li Xuantong masih tenang dan tenang. Saat mereka memotret ke arah lubang dalam yang tidak memiliki jejak aktivitas sedikitpun, senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah mereka. Pekikan. Pekikan yang jernih dan bergema panjang, tiba-tiba bergema di langit pada saat itu. Seketika, semua suara teriakan menjadi hening saat keterkejutan dan kegembiraan yang kental terpancar dari tatapan yang menunjukkan penyesalan sebelumnya, dan mereka melihat ke arah lubang dalam yang tidak memiliki sedikit pun aktivitas. Pada saat itu, wajah He Yao juga berubah menjadi sangat keras. Bumi sedikit bergetar saat gelombang panas yang menyengat naik dari dalam lubang raksasa. Pada saat berikutnya, semua orang melihat kobaran api hitam yang meletus yang menghiasi langit. Di dalam kobaran api hitam itu, seekor burung hitam raksasa melesat ke arah langit dan bayangannya menutupi bumi. Boom!
Di seberang cakrawala, kobaran api hitam meletus saat burung raksasa yang diselimuti api hitam perlahan-lahan mengepakkan sayap, sepasang mata yang sangat tajam menatap He Yao yang tercengang. Pada saat ini, perbedaan kekuatan antara keduanya dapat dilihat dengan sekali pandang. Bagaimana ini mungkin? Gumam He Yao sambil melihat ke arah 9 Netebird yang tampaknya tidak memiliki sedikit pun luka. Itu adalah serangan terkuatnya. Namun, dari kelihatannya, secara tak terduga tidak memberikan banyak kerusakan pada Mu Chen. Saat api hitam menyapu, tubuh raksasa Nine Netebird mulai menyusut dengan cepat. Di bawah tatapan kaget dan takjub dari orang-orang di tanah, itu berubah menjadi sosok kurus. Setelah Mu Chen muncul kembali, wajahnya tampak agak pucat. Namun, mata hitamnya masih bersinar dengan kesadaran. Dibandingkan dengan He Yao, kondisinya jauh lebih baik. Serangan He Yao sebelumnya benar-benar sangat kejam. Namun, dia masih meremehkan 9 Netebird yang telah berubah total, dan Mu Chen, yang telah memiliki ketahanan dan kemampuan bertahan yang kuat. Bentuk 9 Netebird benar-benar jauh lebih kejam daripada tubuh manusia. He Yao, kamu merayakannya terlalu dini, itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. Kata Mu Chen dengan senyum tipis sambil melihat ke arah He Yao yang sangat menderita. Aku tidak percaya. Kamu yang sekarang hanya menghabiskan tenaga. Kurangi penampilan megahmu. Kapiler di mata He Yao melotot saat dia meraung dengan jahat. Detik berikutnya, dia secara eksplosif menembak ke arah Mu Chen. Melihat He Yao yang masuk, terlepas dari kecepatan, serangan, atau kekuatannya, yang telah menurun terlalu banyak, mata Mu Chen berubah menjadi tanpa emosi dengan jentikan jarinya, sinar energi spiritual melolong saat melesat keluar, dan dengan keras menghantam tubuh He Yao. He Yao langsung terbang mundur, dan dengan menyedihkan menggores tanah saat dia jatuh. Retakan panjang memanjang dari lokasi di mana dia jatuh saat dia menyemburkan seteguk darah. Pada saat itu juga, mata Mu Chen menjadi dingin tanpa belas kasihan sedikit pun, dia menjentikkan jarinya sekali lagi, menyebabkan sinar energi spiritual lainnya menyapu keluar. Di bawah mata He Yao yang penuh teror, itu dengan keras menghantam tubuhnya. Bang! Bentangan bumi ini bergetar karena benturan itu. Wosh! Seberkas cahaya turun dari langit dan menyelimuti He Yao di dalamnya dengan desingan, itu mengirimnya, yang sudah tidak bisa bergerak, keluar dari tempat perburuan. Melihat He Yao menghilang di kejauhan, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menghembuskan napas dalam-dalam, sementara pucatnya wajahnya berubah menjadi semakin tebal. Pertarungan ini tidak mudah baginya, namun, untungnya, dia menang pada akhirnya. Setelah He Yao diusir, wilayah itu menjadi sunyi senyap saat semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah pemuda berwajah pucat. Di dalam mata mereka, sepotong rasa hormat mulai perlahan-lahan meletus. Di udara, Shen Changsheng dan Li Xuantong mulai tersenyum. Sepertinya slot ketiga telah dimenangkan oleh Mu Chen, pada akhirnya. Bab 322 tekanan. Pertempuran menakjubkan yang terjadi di udara akhirnya berakhir, sementara platform cahaya spiritual yang luas telah runtuh dan dihancurkan. Pada saat ini dua lubang yang dalam telah mengambil hampir setengah dari permukaan platform, sementara jaring retakan yang menakutkan memanjang menyebabkan mereka terlihat lebih mengerikan. Masih ada lautan manusia yang menutupi pegunungan dan dataran di sekitar platform batu. Namun, lautan manusia itu masih dalam keadaan tenang, kemungkinan besar masih mengenang konfrontasi menakjubkan yang terjadi di udara. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci pada sosok pemuda yang berdiri di udara di atas mereka, dengan beberapa memiliki rasa hormat di mata mereka jika Mu Chen sebelumnya membuat orang beranggapan bahwa dia hanyalah seorang mahasiswa baru. Setelah pertarungan ini, itu benar-benar membuatnya menjadi sosok yang berpengaruh di Akademi Spiritual Surgawi Utara. Di peringkat surgawi, dia cukup mampu untuk ditempatkan di 3 peringkat teratas. Pencapaian semacam ini membuat beberapa orang menghela nafas dengan tak orang harus tahu bahwa Mu Chen telah memasuki Akademi Spiritual Surga Utara paling lama setengah tahun. Namun, pertumbuhan yang dia alami selama setengah tahun ini telah membuat orang terkejut dan takjub. Hadiah bawaan seperti itu, bakat yang begitu. Mu Chen menang. Kegembiraan dan kebahagiaan yang tak tersembunyikan meledak di wajah manis Sulinger saat dia meraih pergelangan tangan Susuan yang halus, sambil berseru dengan gembira. Di sampingnya, baik Li Qing dan Guo Xiong mulai tertawa sambil menatap pemuda itu dengan ekspresi rumit di mata mereka. Mereka berpikir, sejak kami kembali 2 bulan lalu, kekuatan orang ini telah meningkat ke tingkat seperti itu. Susuan juga menunjukkan senyuman lembut saat dia menatap matanya yang indah, dengan sedikit keanehan, pada Mu Chen. Bahkan dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan benar-benar bisa mengalahkan He Yao. Lagi pula, terlepas dari bakat Mu Chen, He Yao masih seorang veteran di antara karakter-karakter berpengaruh di puncak akademi.
Sepertinya peringkat ketigaku di peringkat surgawi harus dilepaskan. Gumam Susuan sambil tertawa pelan. Dia tidak memiliki keengganan, karena dia tidak memiliki perhatian khusus tentang hal itu. Jika bukan karena Heyao yang terlalu banyak menggertak, dia bahkan mungkin terlalu malas untuk melakukan perlawanan. Di kejauhan, Wang Tong dan yang lainnya juga menarik napas lega, sebelum melihat sosok di udara, sambil menamparkan bibir mereka. Pada saat ini, tatapan yang mereka kirimkan memiliki jejak perubahan yang samar. Ketika mereka tahu bahwa Mu Chen dan Luoli telah membunuh Raja Roh itu, meskipun mereka memiliki keheranan dan kekaguman, itu masih tidak sekuat dan sekuat perasaan yang mereka dapatkan saat ini. Bagaimanapun, Heyao adalah sosok yang berpengaruh di puncak dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Di dalam akademi, satu-satunya orang yang bisa menekannya adalah Shen Changsheng atau Li Xuantong. Namun, muncul orang ketiga yang dapat mencapai hal itu. Terlebih lagi, dia adalah seorang mahasiswa baru. Keterkejutan dan keheranan yang ditimbulkannya jauh melebihi saat Mu Chen membunuh Raja Roh. Meskipun, kekuatan Heyao tidak lebih kuat dari Raja Roh. Karena Mu Chen telah mengalahkan Heyao, dia akan dianugerahi tempat ketiga. Kata Anran tiba-tiba. Setelah mendengar ini, ekspresi Wang Tong dan yang lainnya berubah menjadi serius, saat mereka melemparkan tatapan mereka yang sedikit takut ke puncak gunung yang megah yang diselimuti awan di puncak gunung itu adalah pelindung terakhir dari perburuan ini. Mereka adalah tiga jenderal besar dari Aula Hukuman. Mereka adalah eksistensi yang kuat yang bahkan penguasa peringkat surgawi, Shen Changsheng, harus menunjukkan rasa takut yang ekstrim jika mereka tidak dapat melewati pos pemeriksaan dari tiga jenderal besar. Semua kerja keras yang telah mereka lakukan selama periode waktu di tempat perburuan akan sia-sia. Pada saat ini, mata jernih Luoli juga sedikit berkontraksi. Dia sangat jelas bahwa ketiganya memegang tempat terkuat di antara seluruh siswa. Ini mewakili semacam kemuliaan, sementara pada saat yang sama, mereka juga mewakili tekanan raksasa. Perburuan ini merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan oleh semua siswa sepanjang tahun. Selain bekerja keras, mereka juga rela menanggung kesepian dalam latihan yang pahit. Semua ini untuk membuat orang-orang tercengang dalam perburuan, dan untuk mendapatkan cahaya spiritual pada akhirnya, karena pemberdayaan cahaya spiritual adalah yang membuat orang ngiler. Namun, tiga pelindung besar di depan mereka telah menjadi gunung raksasa di depan semua siswa. Mereka tidak dapat melewatinya, dan hanya dapat mempercayakan harapan mereka di pundak Shen Changsheng, Li Xuantong, serta Mu Chen, yang baru saja mendapatkan tempat terakhir. Demikian pula, setelah antisipasi semacam ini, tekanan juga hadir. Tampaknya, antisipasi yang dirasakan oleh semua siswa yang telah berpartisipasi dalam perburuan ini telah berubah menjadi semacam tekanan, menekan tubuh ketiganya. Jika ketiganya mampu mendapatkan kemenangan melawan tiga pelindung besar pada akhirnya, mereka akan mendapatkan prestise dari semua siswa di Akademi Spiritual Langit Utara, yang akan mencapai puncaknya. Mereka juga akan mendapatkan rasa hormat dan terima kasih yang sejati dari mereka semua. Ini adalah kemuliaan yang harus dinikmati oleh sang pemenang, namun, bagaimana jika mereka kalah? Antisipasi ini akan berubah menjadi kekecewaan. Dampak seperti apa yang akan ditimbulkan bagi semua orang? Luoli dengan lembut mengepalkan tangannya yang seperti batu giok saat dia menatap sosok Mu Chen dengan sedikit kesedihan di matanya. Tempat ketiga bukanlah sesuatu yang baik untuk diterima. Saat tatapan Luoli mulai berfluktuasi, Shen Changsheng dan Li Xuantong mulai turun dari langit, akhirnya berhenti di samping Mu Chen. Keduanya menatap Mu Chen dengan tatapan aneh, menatapnya sebelum berkata sambil tersenyum, "Selamat karena telah mengalahkan Heyao. Namun, kami juga harus memberi tahu Anda bahwa posisi ketiga telah jatuh ke pundak Anda. Saya pikir Anda harus tahu apa yang diwakilinya. Ini bukanlah pencapaian yang luar biasa." Setelah mendengar kata-kata mereka, Mu Chen sedikit ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya dengan lembut. Dia secara alami tahu betapa besarnya tekanan untuk memiliki posisi ketiga ini. Jika dia dikalahkan, dia akan mendapatkan terlalu banyak kekecewaan dari para siswa, dan itu akan menyebabkan semua upaya semua orang sia-sia. Dari tanah, Luoli melesat dan muncul di samping Mu Chen. Dia menatap Shen Changsheng dan Li Xuantong dengan matanya yang indah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Xuantong menatap Luoli dengan tatapan yang rumit, sebelum berbalik ke arah Mu Chen dan berkata, "Saya pikir Anda mungkin masih belum memahami situasi yang sebenarnya. Shen Changsheng dan saya sudah menyelidiki tiga jenderal besar. Kami berdua mampu melawan dua dari mereka, dengan hasil akhir bukan kemenangan dan bukan kekalahan." Mendengar kata-katanya, mata Mu Chen berkontraksi. Bukan kemenangan dan bukan kekalahan. Itu berarti mereka akan seri. Menurut aturan, kami para siswa memiliki sedikit keuntungan,
yaitu jika kami mampu meraih 3 kali seri, itu akan menjadi kemenangan kami. Shen Changsheng menjelaskan. Dengan senyum yang sedikit tak berdaya, ia melanjutkan, itu juga berarti bahwa Li Xuantong dan saya dapat menjamin 2 hasil imbang. Pada saat yang sama, dengan 2 hasil imbang kami, titik kritisnya adalah laga ketiga. Sebuah bayangan duka muncul di wajah Mu Chen yang tampan namun pucat, sementara Luo Li mengerutkan alisnya. Jika Anda mampu meraih hasil imbang di laga ketiga, kami akan menang dan, jika Anda kalah, kita semua akan kalah. Perburuan kali ini akan berakhir di sini, dan semua orang akan kembali dengan tangan kosong. Li Xuantong menambahkan dengan acuh tak acuh. Wajah Mu Chen berubah samar-samar setelah mendengar itu. Dengan kata lain, apa yang ingin dia katakan adalah bahwa tekanan yang awalnya ada di pundak mereka bertiga, sekarang telah sepenuhnya dipindahkan ke tubuh Mu Chen. Jika dia kalah, dia harus menanggung kehilangan semua harapan mereka. Mungkin tidak ada orang yang akan mengkritiknya. Namun, kekecewaan yang tak terlukiskan seperti ini dapat menyebabkan runtuhnya kepercayaan diri seseorang. Kesimpulan semacam ini tampaknya lebih menyedihkan daripada kalah dari He Yao. Kalah dari He Yao, dia masih tidak akan dikritik oleh orang-orang. Bagaimanapun juga, itu adalah masalah pribadi namun, jika dia kalah di pos pemeriksaan terakhir, itu sama saja dengan kehilangan semua harapan dan kerja keras semua orang. Tanggung jawab ini agak terlalu berat. Shen Changsheng dan Li Xuantong menatap Mu Chen yang pendiam. Mereka telah menghentikan kuliah mereka, dan diam-diam menatapnya. Atmosfer yang tak terlukiskan, namun terikat erat ini menyebar, sebelum menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di tanah, banyak orang yang melihat ke arah beberapa sosok yang menyatu di udara. Mereka samar-samar dapat memahami apa yang mereka bicarakan, dan ini menyebabkan ekspresi wajah banyak orang berubah menjadi serius. Dengan membawa antisipasi di mata mereka, mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah sosok-sosok di langit yang akan menanggung beban harapan dan impian mereka. Buah dari latihan pahit yang telah mereka jalani harus bergantung pada penampilan beberapa orang di langit, yang mewakili kekuatan terbesar mereka. Wajah-wajah penuh kasih sayang dari Sulinger, Su Xuan dan yang lainnya juga telah berubah menjadi kuburan. Tempat ini sepertinya agak terlalu berat. Membiarkannya jatuh di pundak seorang pemuda yang masih mahasiswa baru sedikit terlalu kejam. Li Xuantong menatap Mu Chen beberapa saat sebelum dengan samar-samar mengalihkan pandangannya sambil berkata, jika kamu merasa tidak mampu memikul tanggung jawab tempat ini, kamu bisa melepaskannya. Saya pikir seharusnya tidak ada orang yang memiliki kualifikasi untuk mengatakan apapun tentang itu. Lagi pula, kamu masih mahasiswa baru, sampai sekarang. Tidak perlu menanggung stres dan tekanan seperti itu. Pada saat ini, Shen Changsheng juga tersenyum. Angin mengacak-acak rambutnya yang berserakan, sebelum dia menepuk bahu Mu Chen. Dengan tatapan menghina di matanya yang tidak sedikit pun berkurang, dia berkata, tidak perlu stres sebanyak ini. Apa yang dikatakan Li Xuantong tidak salah. Saya hampir lupa bahwa Anda hanyalah seorang mahasiswa baru. Jika Anda merasa tidak memiliki jaminan, menyerah adalah pilihan terbaik. Kemungkinan terburuknya, saya harus berusaha lebih keras dan mengerahkan seluruh kemampuan saya dalam pertarungan melawan senior Lin Zeng. Seolah-olah saya takut padanya. Di bawah keheningan yang menyesakkan yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, Luo Li mengulurkan tangannya yang lembut dan seperti batu giok dan dengan lembut memegang telapak tangan Mu Chen. Melihat dahi Mu Chen, yang sedikit berkerut, dia tersenyum tipis. Meskipun semua orang akan kecewa, kamu akan selalu menjadi yang paling mempesona di mataku. Mu Chen memandangi wajah indah Luo Li yang mirip dengan porselen, sebelum samar-samar menutup matanya. Telapak tangan yang menggenggam tangan kecil Luo Li perlahan-lahan mencengkeram lebih erat, sebelum dia tiba-tiba membuka matanya. Pupil hitamnya telah berubah kembali ke ketajaman dan kecemerlangan sebelumnya, dengan keraguan di dalam dirinya yang telah sepenuhnya. Mengangkat kepalanya, ia mengarahkan pandangannya ke arah puncak gunung yang tertutup awan. Senyum mengembang dari wajahnya yang tampan saat ia berbicara dengan suara lembut dan lembut, meskipun saya tahu bahwa hal ini akan membuat saya menanggung banyak stres dan tekanan, namun menyerah bukanlah gaya saya. Selain itu, jika saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk menanggung tekanan dan stres seperti itu, bagaimana saya bisa mengejar jalan untuk menjadi ahli yang tak tertandingi? Mengucapkan kata-kata itu, dia menoleh ke arah gadis muda yang sangat cantik dengan rambut perak, dan mengenakan pakaian hitam legam. Dia telah berjanji padanya bahwa dia akan menjadi ahli yang tak tertandingi dan muncul di hadapannya. Dia ingin berdiri di hadapannya dan benar-benar menghancurkan tekanan yang datang dari segala arah. Jika dia tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk menanggung tekanan yang ada sekarang, bagaimana dia dapat melanjutkan jalan sebagai seorang ahli yang tak tertandingi? Melihat pemuda di depan mereka, yang auranya yang mengesankan mulai meningkat dengan cepat. Dengan sedikit keheranan,
Shen Changsheng dan Li Xuantong merasakan kehera di saat berikutnya, mereka tidak bisa menahan diri dan tersenyum sambil berpikir, Mu Chen ini benar-benar lebih bisa diandalkan daripada He Yao. Mu Chen tersenyum saat tatapannya memadat di puncak gunung yang tertutup awan. Samar-samar, dia bisa sedikit melihat tiga sosok yang mirip dengan Dewa Iblis. Tekanan yang datang dari mereka mirip dengan Gunung Tai yang menekannya. Namun, senyum di wajahnya semakin mengembang. Kedua senior ini, tinggalkan tempat ketiga untukku. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan, mata hitam Mu Chen berubah menjadi semakin cerah saat dia berseru dengan penuh semangat. Aku akan memberikan segalanya. Bab 323 Pertempuran Terakhir. Langit menjadi semakin redup, namun, gunung cahaya spiritual yang megah menjadi sangat hidup pada saat ini. Hampir semua murid yang telah berpartisipasi dalam perburuan telah bergegas menuju tempat pertempuran terakhir. Semua orang tahu bahwa ini adalah masalah yang paling penting, mulai sekarang, dan tidak melanjutkan mengumpulkan cahaya spiritual mereka harus menjamin kelancaran melewati pos pemeriksaan terakhir. Hanya dengan melewati 3 pelindung terakhir, mereka bisa mendapatkan manfaat dari pemberdayaan cahaya spiritual. Menurut peraturan, hanya ada satu kesempatan untuk menantang ketiga pelindung agung itu. Oleh karena itu, jika mereka kalah, semua orang dalam perburuan tahun ini akan kembali dengan tangan kosong, kerja keras mereka selama setahun sia-sia. Menjadi pertarungan dengan tingkat seperti itu, siswa biasa tidak dapat terlibat oleh karena itu, mereka hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada 3 orang terkuat yang mereka kenal. Meskipun mereka tahu bahwa ini akan menciptakan tekanan yang sangat besar pada mereka, bagaimanapun juga, ini adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Di puncak kecil di Gunung Cahaya Spiritual, Mu Chen duduk bersila di tepi tebing. Melihat lautan manusia yang tampaknya tak berujung, dia melihat ketakutan dan antisipasi yang kental di dalam mata mereka semua. Pelindung kali ini terlalu kuat. Bahkan jika Shen Changsheng dan Li Xuantong berkolaborasi, mereka tahu bahwa peluang kemenangan mereka masih belum tinggi. Gemeris. Langkah kaki lembut terdengar di belakangnya, sebelum Luo Li muncul di samping Mu Chen duduk di sebelahnya, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia bertanya, apakah kamu gugup? Mendengar pertanyaannya, Mu Chen tanpa daya mengangkat bahu. Jika itu menyangkut dirinya, sendirian, dia secara alami akan mengalami satu fluktuasi keadaan pikirannya. Namun, ratusan dan ribuan orang di bawahnya telah menaruh semua harapan mereka di pundaknya. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak gugup, itu bohong. Sambil menengadahkan kepalanya, dia menatap wajah gadis muda yang benar-benar cantik, sementara tatapan penuh kasih sayang keluar dari matanya dia hanya memikul beban harapan para siswa. Namun, bagaimana dengan Luo Li? Dia akan menjadi ratu klan Dewa Luo, dan akan membawa harapan jutaan warga. Dia adalah ratu mereka, dan dia harus melindungi mereka. Jika dia kalah, itu hanya akan mengakibatkan semua orang di sini kehilangan 1 tahun pelatihan pahit mereka. Namun, jika dia kalah, warga klan Dewa Luo akan menghadapi pembantaian yang kejam. Klan Dewa Luo akan berubah menjadi gunung mayat dan lautan darah. Itu adalah kebenaran yang paling berdarah, dan merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah. Dibandingkan dengan beban Luo Li benar-benar tidak layak disebut. Apakah itu menyakitkan? Tanya Mu Chen dengan suara lembut, mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut membelai pipi gadis muda. Wajah Luo Li yang lembut dan menyenangkan meringkuk di dada Mu Chen, saat senyum damai muncul di wajahnya yang benar-benar cantik, dengan lembut bergetar seperti. Mu Chen dengan erat memeluk gadis muda itu di dadanya. Dia tahu bahwa Luo Li memiliki karakter yang sangat lentur dan kuat. Bahkan dengan tekanan pada bahunya yang lentur yang akan menyebabkan orang normal runtuh dan remuk, dia masih akan menggendongnya dengan tenang sendirian. Namun, hal ini membuat orang-orang merasakan lebih banyak rasa sakit di hati mereka. Tenang, aku tidak akan kalah. Membenamkan wajahnya ke rambutnya yang harum dan lembut, dia bergumam padanya. Di puncak gunung yang lain, Shen Changsheng dan Li Xuantong memandangi pemuda dan gadis muda yang meringkuk bersama di kejauhan saat ekspresi wajah mereka tampak agak berbeda. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Akademi akan meningkatkan tingkat kesulitan pelindung terakhir ke tingkat yang tinggi tahun ini. Shen Changsheng berkata sambil mengerucutkan bibirnya. Jika tingkat kesulitannya ditetapkan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dia akan mampu menghadapinya sendiri. Namun, tingkat kesulitan telah meningkat beberapa kali lipat tahun ini. 3 jenderal besar telah keluar. Ini adalah pertama kalinya kejadian seperti itu terjadi dalam beberapa tahun terakhir perburuan. Hanya dengan tekanan akan ada peningkatan. Kami tidak bisa membiarkan Anda mengungkapkan kekuatan dan prestise Anda setiap tahun, bukan? Jawab Li Xuantong dengan santai.
Tunggu sampai aku menyelesaikan pemberdayaan cahaya spiritual kali ini, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan orang itu, Mo Longzi. Kata Shen Changsheng sambil tertawa. Saat menyebutkan tentang Mo Longzi, kilatan dingin secara mencolok muncul di matanya. Apakah orang itu sangat kuat? Tanya Li Xuantong saat dahinya sedikit berkerut. Dia belum pernah berjabat tangan dengan Mo Longzi sebelumnya. Namun, karena yang terakhir mampu membuat Shen Changsheng kembali dengan tangan kosong, dia jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Ya, Shen Changsheng menjawab sambil menganggukkan kepalanya, lalu melanjutkan, bagaimanapun, dia adalah orang jenius yang dibesarkan dengan sepenuh hati oleh Istana Naga Iblis. Selain itu, dia juga masih belum dianggap sebagai yang terkuat di antara generasi muda Istana Naga Iblis. Mo Xingtian itu bahkan lebih menakutkan. Dalam duel, bahkan aku mungkin bukan lawannya. Mo Xingtian. Menggumamkan nama itu, mata Li Xuantong berkontraksi. Itu adalah orang yang sangat kejam, yang merupakan nomor 1 di daftar hadiah. Sehubungan dengan siswa Akademi Spiritual Surga Utara, dia mewakili tekanan yang sangat besar. Setelah perburuan ini, jika kamu tidak memiliki sesuatu yang terjadi, kamu bisa menjadi tim denganku dan keluar dari akademi. Pada saat itu, kita bisa mencoba untuk melihat apakah kita bisa menghadapi Mo Longzi dan Mo Xingtian. Shen Changsheng berkata sambil tersenyum sambil mengulurkan undangannya. Di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk membiarkan Shen Changsheng memperpanjang undangannya tidak banyak. Li Xuantong merasa sedikit emosional, namun, pada saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah puncak gunung yang megah sambil berkata, kita harus menyelesaikan masalah ini di depan mata kita terlebih dahulu. Jika kita kehilangan pemberdayaan cahaya spiritual ini, rencana untuk menghancurkan dan membunuh harus ditunda untuk beberapa waktu. Shen Changsheng menganggukkan kepalanya tanda setuju, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah pemuda di kejauhan untuk pertarungan terakhir besok. Kunci penting ada di tangan Mu Chen. Malam semakin redup saat cahaya pagi membelah lapisan awan, menerangi dunia sekali lagi. Di bawah gunung cahaya spiritual, atmosfer mulai berapi-api, sedikit demi sedikit, saat tatapan terik yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah puncak gunung. Wosh! Suara mendesing terdengar di udara, sebelum kerumunan orang melemparkan tatapan tajam mereka ke arah sosok-sosok yang muncul di udara, yaitu Shen Changsheng, Li Xuantong, Mu Chen dan Luo Li. Saat Shen Changsheng berdiri dengan bangga di udara, dia mengabaikan lautan manusia di tanah, sebelum perlahan berkata, saya pikir semua orang harus tahu tentang aturan terakhir dari perburuan. Pertarungan ini sangat ekstrim, dan menyangkut keuntungan pribadi kita masing-masing. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa kami bertiga tidak memiliki kewajiban untuk menanggung peran ini. Oleh karena itu, apapun hasilnya, kami bertiga tidak akan bertanggung jawab. Jika hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, pada saat itu, siapapun yang merasa bisa menanggung peran tersebut bisa berdiri, dan kami akan memberikan posisi tersebut kepada mereka. Setelah mendengar kata-katanya, seluruh dunia menjadi sunyi senyap, karena semua orang diam-diam mendengarkannya. Mu Chen mengirimkan senyuman penghargaan kepada Shen Changsheng. Mu Chen tahu bahwa dia melakukan ini untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan dia kalah. Pada saat itu, akan ada banyak orang yang akan mengkritiknya dengan kecewa. Meskipun akhir cerita belum diketahui, Mu Chen merasa sangat berterima kasih terhadap niat Shen Changsheng. Kakak senior Shen, silakan merasa tenang. Kami semua tidak akan mengambil dan menginginkan 1 inci pun, dan bukan orang yang diskriminatif. Kalian bertiga adalah yang terkuat di antara kami. Jika kalian bertiga dikalahkan, kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengadakan kontes. Adapun kritik, itu benar-benar omong kosong. Saya, Lu Hao, dengan ini mengatakan bahwa bahkan jika kami kalah di pos pemeriksaan terakhir, saya akan sangat menghormati kalian bertiga, dan sama sekali tidak akan merasakan kebencian dan kemarahan di dalam hati saya. Tepat saat kata-kata Shen Changsheng terucap, seseorang dari kerumunan di bawah segera meraung sebagai jawaban. Ya, kami meminta kalian bertiga untuk mencoba yang terbaik. Bahkan jika kalian bertiga kalah, tidak ada yang lebih buruk dari itu. Kakak senior Shen Changsheng, Li Xuantong dan adik junior Mu Chen, semoga berhasil. Bahkan jika kami kalah, kalian bertiga adalah yang paling tangguh. Suara gadis-gadis muda yang jelas dan bergema menyebabkan banyak gema kesepakatan. Mu Chen melihat ke arah lautan orang, yang semangatnya terus meningkat dan memberikan senyuman tipis. Melihat ke arah Shen Changsheng dan Li Xuantong, dia berkata, melihat ini, sepertinya tidak mungkin kita kalah. Sudah cukup bagus jika kamu mencoba yang terbaik. Shen Changsheng dan Li Xuantong sama-sama tersenyum mengangkat kepala mereka ke arah gunung cahaya spiritual yang megah. Shen Changsheng berkata,
mari kita pergi dan melihat dengan tepat di area mana tiga jenderal besar aula hukuman berdiri. Saat mengucapkan kata-kata itu, dia segera melesat ke depan berubah menjadi seberkas cahaya, dia bergegas menuju puncak-puncak gunung yang megah. Mu Chen, Li Xuantong dan Luo Li segera mengikuti di belakangnya, dengan lautan siswa yang juga meledak. Menutupi bumi dan menyembunyikan langit, mereka menyapu ke arah puncak gunung yang mirip dengan segerombolan belalang. Pemandangan ini sangat spektakuler. Ketika semua orang di dalam area perburuan menuju ke puncak gunung, di dalam lapangan umum utara Akademi Spiritual Langit Utara, gangguan mulai terjadi. Pada saat ini, atmosfer dianggap telah mencapai puncaknya dalam waktu setengah bulan ini. Di dalam lapangan umum, tatapan terik yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke arah langit pada saat itu, terdapat layar cahaya raksasa, di mana awan ditampilkan di dalamnya. Pada saat ini, awan-awan itu mulai menjadi samar-samar, dan puncak gunung yang megah, mulai terlihat samar-samar. Perubahan ini membuat semua orang memahami, bahwa pertarungan terakhir perburuan sudah tiba. Apakah semua orang akan kembali dengan tangan kosong atau mendapatkan perjalanan yang bermanfaat akan bergantung pada pertarungan yang akan mengherankan langit dan bumi ini. Namun, siapakah sebenarnya tiga orang terkuat yang akan mewakili semua kontestan? Tentu saja tidak perlu membicarakan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Namun, apakah orang ketiga akan menjadi sosok veteran yang berpengaruh, atau kuda hitam yang muncul entah dari mana? Semua orang menahan napas untuk mengantisipasi hal ini. Tatapan mata menyatu pada permukaan layar cahaya raksasa. Saat lapisan awan menyingkir, pemandangan yang ada di dalamnya akhirnya menjadi sangat jelas. Puncak raksasa itu berdiri tegak di puncak gunung cahaya spiritual yang megah. Bagaikan pilar yang menopang langit, ketiga puncak itu menembus langsung ke dalam awan. Di atas ketiga puncak raksasa itu, tiga sosok dengan tenang duduk di tepi tebing. Saat angin gunung berhembus, menyebabkan pakaian mereka berkibar, penindasan yang tak terlukiskan mulai muncul secara diam-diam, menyelimuti seluruh bentangan dunia. Bahkan para siswa di luar Akademi Spiritual Langit Utara pun bisa merasakan tekanan. Itu adalah tiga jenderal besar dari aula hukuman. Aura yang menakjubkan dan mengesankan. Tidak diragukan lagi mereka adalah tiga teratas di peringkat surgawi. Aku takut mereka semua mungkin memiliki kekuatan tahap penyempurnaan surgawi. Itu benar-benar menakutkan. Pemeriksaan terakhir ini benar-benar terlalu sulit dengan tiga jenderal besar yang melindungi jalan masuk, bahkan dengan kakak senior Shen dan yang lainnya, akan sulit untuk melewatinya. Wajah siswa yang tak terhitung jumlahnya berubah saat mereka melihat, dengan rasa hormat, pada tiga sosok seperti patung yang duduk di puncak gunung di dalam layar cahaya antisipasi bisa samar-samar terlihat dari mata mereka saat mereka menunggu pertarungan yang akan datang, sambil berpikir, itu seharusnya level tertinggi dalam Akademi Spiritual Langit Utara kita, kan? Hal ini benar-benar membuat orang merasakan antisipasi. Sementara semua orang menunggu dengan penuh antisipasi, mereka dapat mendengar suara desis yang tergesa-gesa terdengar dari dalam layar cahaya raksasa. Mereka mengalihkan perhatian mereka, hanya untuk melihat sosok-sosok yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi, bergegas keluar melalui awan yang masih ada, seperti segerombolan belalang. Akhirnya, mengambang di udara yang mengelilingi puncak gunung, lautan manusia yang padat dan banyak, seakan-akan tidak ada habisnya. Mereka akhirnya tiba. Beberapa orang hampir tidak bisa menahan kegembiraan mereka saat mereka buru-buru menengok. Di bawah perhatian tatapan mata yang tak terhitung banyaknya, lautan manusia dalam layar cahaya berdesir saat tiga sosok secara perlahan-lahan menyapu tatapan mata kerumunan orang banyak. Dua dari mereka yang paling depan tidak terduga, yang bisa ditebak adalah Shen Changsheng dan Li Xuantong. Setelah sepersekian detik bertumpu pada mereka, semua tatapan beralih ke sosok kurus terakhir. Saat tatapan mereka menyatu pada sosok itu, suasana di dalam lapangan umum utara tampaknya tiba-tiba berubah menjadi lesu, karena mulut banyak orang perlahan-lahan terbuka. Itu. Ye Qingling dan yang lainnya telah membuka mata mereka lebar-lebar saat mereka melihat ke arah sosok yang tidak asing lagi, sementara ketidakpercayaan yang tebal meletus dari dalam mata mereka. Sebenarnya Mu Chen. Pada saat ini, seluruh alun-alun utara benar-benar terguncang. Bab 324 Tiga Jenderal Besar. Di puncak gunung cahaya spiritual, ditutupi dengan awan yang masih ada, tiga puncak raksasa, mirip dengan pilar yang menopang langit, menembus awan. Namun, pada saat itu, sosok-sosok yang padat dan banyak sekali telah muncul di udara di sekeliling mereka. Dengan melihat sekilas, orang hampir tidak dapat menemukan akhir dari kerumunan yang ada. Semua siswa yang telah berpartisipasi dalam perburuan berkumpul di sana, menunggu pertarungan final yang akan datang. Pada saat ini, tatapan dikirim ke arah puncak dari tiga puncak besar, di mana tiga sosok duduk dengan tenang.
Sementara angin gunung meniup pakaian mereka, mata mereka terbuka, tanpa sedikit pun perubahan, karena berkumpulnya siswa yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan nafas mereka pun tenang dan tenteram, tanpa gangguan sedikit pun. Semua siswa menatap ketiga sosok itu dengan rasa hormat yang kental yang terlihat di mata mereka. 3 orang yang ada di hadapan mereka seharusnya menjadi pelindung terakhir dari perburuan ini. Mereka adalah 3 peringkat teratas sebelumnya dari peringkat surgawi, dan sekarang adalah 3 jenderal besar dari aula hukuman. Di sekitar puncak gunung, awan berkibar saat lautan manusia memenuhi udara. Namun, yang aneh adalah tidak ada suara teriakan dan pertengkaran. Semua orang bisa merasakan tekanan samar yang memancar dari tubuh ketiga sosok di atas puncak gunung. Menyelimuti seluruh bentangan dunia, menyebabkan mereka merasa seakan-akan kepala mereka sedang ditimbang. Dalam keheningan yang menyelimuti langit, 3 sosok itu perlahan-lahan berjalan keluar, sebelum berhenti di udara yang berjarak ribuan meter dari 3 puncak raksasa. Terlepas dari sekeliling spiritual Light Mountain atau lapangan umum utara, tatapan semua orang telah menyatu ke tubuh ketiga sosok itu. Di dalam tatapan itu, ada antisipasi, ketakutan, keraguan. Namun demikian, terlepas dari hal itu, ketiga sosok itu, pada saat ini, tidak diragukan lagi, telah menjadi fokus perhatian semua orang. Pada saat mereka berjalan keluar, 3 sosok yang duduk di puncak raksasa perlahan-lahan membuka mata mereka yang tertutup rapat. Dor. Energi spiritual dunia tampaknya telah meletus dan secara eksplosif menyapu keluar pada saat itu suara dentuman dan gemuruh yang intens bisa samar-samar terlihat saat bergema di seluruh dunia. Shen Changsheng, Anda akhirnya tiba. Di puncak raksasa tengah, seorang pria tersenyum tipis saat suaranya yang tenang perlahan namun, hal ini membuat hati banyak orang berdenyut-denyut saat tekanan menyelimuti mereka. Haha, saya telah membiarkan kakak senior Lin Zeng menunggu lama. Berhenti di depan pria itu. Shen Changsheng menangkupkan tangannya dan mengirim salam, sementara matanya membuat kontraksi samar yang tidak terlihat. Itu Lin Zeng dari 3 jenderal besar. Mu Chen berpikir sambil mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat seorang pria berpakaian hitam. Dia memiliki kepala penuh dengan rambut putih. Alih-alih putih pucat, itu memancarkan bayangan keperakan, dengan cahaya yang bersirkulasi melaluinya, membuatnya tampak misterius. Pada saat ini, dia telah memperoleh beberapa informasi tentang 3 jenderal besar. Lin Zeng ini dikatakan sebagai orang dengan kekuatan tertinggi di antara 3 jenderal besar. Tidak diragukan lagi orang nomor 1 sebelumnya di peringkat surgawi. Ekspresi Mu Chen perlahan berubah menjadi berwibawa, karena dia bisa merasakan tekanan kuat yang memancar dari dalam tubuh Lin Zeng. Perasaan semacam itu mirip dengan pegunungan yang muncul di atas kepala seseorang, menyebabkan orang tidak bisa mengatur napas. Lin Zeng ini pasti sudah melangkah ke tahap penyempurnaan surgawi. Lebih jauh lagi, dia mungkin tidak hanya pada tahap awal penyempurnaan surgawi. Tahap penyempurnaan surgawi, itu adalah langkah terakhir sebelum tahap berdaulat. Jika ahli tahap berdaulat mampu menjadi penguasa regional di sebuah benua, maka ahli tahap penyempurnaan surgawi dapat dianggap sebagai tiran regional. Karena Lin Zeng mampu mencapai kekuatan tahap penyempurnaan surgawi pada usia seperti itu cukup untuk menunjukkan kepemilikan bakatnya yang menakjubkan. Tidak ada yang bisa dikatakan untuk penantian yang panjang namun, karena ini adalah pertarungan terakhir, kami tidak akan menyia-nyiakannya. Sebuah suara terdengar dari puncak raksasa di sebelah kanan Lin Zeng. Melihat ke atas, Mu Chen melihat seorang pria berpakaian merah. Rambutnya berwarna merah tua, mirip dengan api yang menyala. Di sekelilingnya, udara menunjukkan jejak distorsi yang samar, seolah-olah diciptakan oleh suhu tinggi. Itu Gu Tianyan, lawanmu kali ini, gumam Li Xuantong kepada Mu Chen dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata itu, mata Mu Chen langsung berkontraksi saat dia dengan serius menatap pria berambut merah. Energi spiritual dunia di sekitar yang terakhir tampaknya sangat tidak menentu, seolah-olah itu adalah sepetak lautan api yang membara. Tekanan yang datang dari Gu Tianyan ini tidak sekuat Lin Zeng. Namun, itu masih menyebabkan rasa berbahaya menjalar ke seluruh tubuh Mu Chen. Mu Chen tahu bahwa tidak akan ada satu pun di antara 3 jenderal besar yang mudah untuk ditangani. Kekuatan Gu Tianyan seharusnya ada di sekitar tahap awal penyempurnaan surgawi. Seni ilahi yang dia latih disebut seni ilahi peradangan surgawi. Hal ini membuat energi spiritualnya mirip dengan api surgawi, yang sombong dan membakar dengan intensitas yang dahsyat. Tindakan apapun yang dia lakukan cukup untuk membakar dan menghanguskan kota dan gunung. Li Xuantong mencoba yang terbaik untuk memberikan lebih banyak informasi kepada Mu Chen, dalam upaya untuk memungkinkan dia untuk mengumpulkan respon yang lebih baik. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil berpikir, tahap awal penyelesaian surgawi sangat kuat.
Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan He Yao, dengan setengah langkahnya menuju tahap penyempurnaan surgawi. Jika He Yao diizinkan untuk bertarung dengan Gu Tianyan, Mu Chen pasti dapat memastikan bahwa He Yao akan dikalahkan dengan sangat menyedihkan dalam 5 ronde. Selain itu, energi spiritual Gu Tianyan agak berbeda dari biasanya. Mu Chen bertanya-tanya, dibandingkan dengan energi spiritual saya yang menyatu dengan 9 api neter, sebenarnya mana yang lebih sombong? Mu Chen menatap Gu Tianyan untuk beberapa saat, sebelum melihat ke puncak raksasa paling kiri. Di sana, juga, ada seorang pria yang sedang duduk. Orang ini memiliki kepala penuh rambut hitam, dengan wajah yang agak tampan. Sambil tersenyum tipis ke arah kerumunan, dia tidak menunjukkan niat untuk berbicara. Dibandingkan dengan Lin Zeng dan Gu Tianyan, orang ini jelas terlihat tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian namun, Mu Chen tahu bahwa jika ada orang yang meremehkannya, satu-satunya hal yang bisa mereka katakan adalah kepala mereka menjadi kacau. Apakah itu kakak senior Zhou Qing? Siapa juga lawanmu kali ini? Mu Chen melihat ke arah Li Xuantong dan bertanya. Li Xuantong mengalihkan pandangannya ke arah pria berambut hitam itu, dengan samar menganggukkan kepalanya, lalu menjawab, dikatakan bahwa selama tahun itu, kakak senior Zhou Qing memiliki nama panggilan di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara, dia disebut, Gunung Tak Terkalahkan. Gunung Tak Terkalahkan. Mu Chen bergumam dengan heran. Artinya adalah ketika dia bertarung dengan orang lain, pada dasarnya dia tidak akan kalah. Li Xuantong menjawab sambil tersenyum. Lalu mengapa peringkat pertama di peringkat surgawi masih menjadi milik kakak senior Lin Zeng? Mu Chen bertanya dengan sedikit keraguan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa dia menang. Li Xuantong menjawab sambil tersenyum, saat dia secara samar-samar memandangi pria berambut hitam yang tersenyum tipis yang duduk di puncak raksasa di kejauhan, sebelum melanjutkan, sebagian besar pertarungannya berakhir tanpa kemenangan dan kekalahan. Alasan utamanya adalah karena niat khususnya. Namun, ada juga alasan lain. Seni bela diri yang ia latih bernama seni bela diri tak terkalahkan kedengarannya sangat sombong. Namun, itu adalah seni ilahi yang sangat lembut. Tidak ada gerakan menyerang yang terlalu intens di dalamnya, dan sebagian besar berfokus pada berurusan dengan orang, sebelum akhirnya menyebabkan energi spiritual lawan benar-benar terbuang. Oleh karena itu, di dalam Akademi Spiritual Langit Utara, sebagian besar orang yang dia hadapi akan berakhir dengan hasil imbang. Oleh karena itu, orang lain memberinya julukan, Gunung yang Tak Terkalahkan. Mendengar penjelasan itu, Mu Chen tercengang. Apa yang disebut, seni ilahi yang tak terkalahkan, ini tidak disangka-sangka begitu istimewa dan unik. Namun, sangat jelas bahwa, pada saat-saat tertentu, tidak dikalahkan dan tidak memiliki kemenangan, dari beberapa sisi, sudah merupakan pencapaian yang sangat menakutkan. Zhou Qingshan, tentu saja, tidak bisa terlalu kejam saat berpapasan dengan orang-orang di Akademi Spiritual Surgawi Utara. Namun, jika dia benar-benar memiliki niat membunuh, bahkan seni ilahi yang lembut itu mungkin mengungkapkan sisi jahatnya. Ketiga jenderal besar ini, tak satu pun dari mereka yang sederhana. Sementara Mu Chen dan Li Xuantong berbicara dengan suara rendah, Shen Changsheng menangkupkan tangannya dan mengirimkan senyuman ke arah Gu Tianyan, sebelum berkata, kemenangan yang didapat dari lemparan orang lain adalah sesuatu yang juga tidak tahan untuk dilihat bagaimana seharusnya pertarungan selanjutnya. Tidak dapat disangkal, Anda adalah peringkat satu saat ini di peringkat surgawi keberanianmu tidak kecil. Jawab Gu Tianyan sambil tersenyum, sementara rambut merahnya tampak seperti api yang membara. Dapat dilihat bahwa dia memperlakukan Shen Changsheng dengan sangat hormat. Kekuatan yang terakhir adalah sesuatu yang bahkan membuatnya merasa takut. Ini membuatnya tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas dalam seruan. Kelompok siswa di Akademi Spiritual Langit Utara kali ini tampak lebih tangguh dari mereka. Lin Zeng membuat isyarat dengan tangannya, sebelum berdiri dan berkata, kami sudah menunggu di sini begitu lama Shen Changsheng, kalian bertiga seharusnya sudah muncul. Hanya dengan melewati kami, semua siswa yang telah berpartisipasi dalam perburuan bisa mendapatkan pemberdayaan cahaya spiritual, jika tidak. Sebelum menyelesaikan kata-katanya, maksud di dalamnya adalah sesuatu yang dipahami semua orang detik berikutnya, Shen Changsheng mengepalkan tinjunya dengan erat saat antisipasi dan kegugupan meledak di matanya. Saya mengundang saudara senior Lin Zeng untuk memberikan bimbingannya. Shen Changsheng berbicara dengan tawa lebar, dengan suara tawa yang dipenuhi dengan niat yang kuat dan bebas yang menunjukkan penghinaannya mengepalkan telapak tangannya, cahaya keemasan memadat, berubah menjadi tombak ilahi berwarna keemasan. Ujung tombak itu mirip dengan teratai yang terlipat. Cahaya keemasan beredar dan memancar darinya, memamerkan energi spiritual tak terbatas yang terkandung di dalamnya. Shen Changsheng mencengkeram tombak emas di tangannya.
Dengan satu gerakan tubuhnya, dia muncul di puncak raksasa tempat Lin Zeng berada. Dengan berat menancapkan tombak emasnya ke tanah, gelombang kejut menyapu, menyebabkan permukaan puncak-puncak gunung itu langsung tersapu bersih. Saat Shen Changsheng bergerak keluar, dia telah mencegat yang terkuat dari tiga jenderal besar, Lin Zeng. Ini tidak melebihi ekspektasi orang banyak. Menjadi peringkat surgawi sebelumnya, hanya peringkat surgawi saat ini yang bisa bersaing dengannya. Setelah melihat ini, Li Xuantong menepuk pundak Mu Chen. Detik berikutnya, tubuhnya bergerak, dan muncul di puncak raksasa tempat Zhou Qingshan berada. Menangkupkan tangannya dan mengirim salam, dia berkata, "Kakak senior Zhou Qingshan, kali ini, biarkan aku menjadi lawanmu. Seni ilahi yang tak terkalahkan adalah sesuatu yang juga ingin saya minta bimbingan darinya." Zhou Qingshan terus mempertahankan kelembutannya dan tersenyum. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya menganggukkan kepalanya. Tangannya samar-samar menggantung di tubuhnya, sementara ekspresi hangat dan ramah muncul di wajah tampannya. Mengikuti gerakan berurutan dari Shen Changsheng dan Li Xuantong, semua tatapan di bentangan dunia langsung melesat ke arah Mu Chen, yang masih berdiri di udara. Pada saat ini, keterkejutan samar muncul di mata Lin Zeng, Zhou Qingshan dan Gu Tianyan. "Jangan bilang kalau kamu membiarkan dia datang untuk slot ketiga." Gu Tianyan berkata sambil sedikit mengerutkan dahinya melihat Shen Changsheng dan Li Xuantong di kejauhan. Dia bertanya, "Kelompok siswa Anda seharusnya tidak lemah sedemikian rupa, bukan? Bisakah tahap awal transformasi surgawi menjadi representasi dari yang terkuat dari kalian?" Dia tidak bermaksud meremehkan Mu Chen, tapi ini hanya penjabaran dari fakta. Bagaimanapun, seorang pemuda di tahap awal tahap transformasi surgawi telah muncul di sini, dan ini bukanlah sesuatu yang rasional. Senior Gu Tianyan, dia akan menunjukkan sesuatu yang tidak terduga. Menghadapi keraguan Gu Tianyan, Shen Changsheng dan Li Xuantong secara bersamaan tersenyum, secara kebetulan, sebelum. "Oh, benarkah? Itu benar-benar membuatku ingin melihatnya." Gu Tianyan berkata sambil mengangkat alisnya. Dia juga bukan orang bodoh. Karena bahkan Shen Changsheng dan Li Xuantong telah berbicara, itu berarti mengatakan bahwa pemuda tahap awal tahap transformasi surgawi di depannya harus memiliki beberapa metode sendiri. Jika tidak, mereka berdua pasti tidak akan membiarkan yang terakhir memikul beban yang begitu penting. Menghadapi tatapan ragu-ragu dari Gu Tianyan, Mu Chen menarik napas dalam-dalam, ekspresi di dalam matanya berangsur-angsur berubah menjadi berwibawa dan serius saat tubuhnya perlahan-lahan melayang menuju puncak raksasa tempat yang pertama berada. Terlepas dari lingkungan sekitar di Gunung Cahaya Spiritual atau alun-alun utara, keduanya telah tenang saat ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dengan cemas menatap Mu Chen. Dari tiga pertarungan yang akan dia ikuti akan menjadi yang paling tidak seimbang. Mengabaikan tatapan yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi, Mu Chen dengan erat menatap Gu Tianyan perlahan menangkupkan tangannya, suara rendah dan dalam yang tidak mengandung sedikit pun rasa takut bergema di langit. "Kakak senior Gu, mahasiswa baru Mu Chen dari Akademi Spiritual Surga Utara mencari bimbingan Anda." Bab 325 melawan Gu Tianyan. Murid baru Mu Chen. Ketika suara Mu Chen yang dalam dan tenang terdengar di puncak gunung yang megah, ekspresi wajah Lin Zeng, Zhou Qingshan dan Gu Tianyan membeku saat bayangan aneh muncul di mata mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di depan mereka hanyalah seorang mahasiswa baru. Namun, mahasiswa baru seperti itulah yang akhirnya membedakan dirinya di atas yang lain dalam perburuan ini, dan bahkan menjadi representasi dari yang terkuat di antara para siswa. Hal semacam ini membuat Gu Tianyan merasa sangat tidak percaya. Sementara tiga jenderal besar masih berstatus mahasiswa, mahasiswa baru bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perburuan, bahkan lebih dari itu menjadi representasi kekuatan. Angkatan murid-muridmu juga sangat menarik. Lin Zeng menggelengkan kepalanya, sebelum menatap Shen Changsheng di depannya, yang sikapnya yang mengesankan mencengangkan, dan tidak sedikit pun lebih lemah dari dirinya sendiri berbicara kepadanya. Lin Zeng berkata, "Namun, saya harap dia benar-benar sesuatu, jika tidak, kami akan menganggap bahwa angkatan siswa Anda benar-benar tidak layak untuk dihormati." Haha. Sambil mencengkeram tombak berwarna emas di tangannya, Shen Changsheng tertawa dengan gagah berani, sebelum menjawab, "Kakak senior Lin Zeng, harap merasa santai. Kelompok siswa kita pasti akan menang, apapun yang terjadi." "Oh, benarkah?" Lin Zeng berkata sambil tersenyum, sebelum melangkah maju. Energi spiritual tak terbatas langsung menyapu, membawa tekanan yang melonjak. Pada saat ini, awan yang tertinggal di langit segera tersebar oleh gelombang tekanan yang menyapu. Tahap penyelesaian surgawi tahap tengah.
Lin Zeng tidak memiliki niat untuk menahan diri sedikit mengambil satu langkah ke depan, dia telah sepenuhnya mengungkapkan kekuatan penuhnya. Merasakan tekanan energi spiritual yang kuat memancar keluar, wajah siswa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gunung cahaya spiritual sedikit berubah saat mereka berpikir, kakak senior Lin Zeng ini terlalu kuat. Jika dia ditempatkan di antara kami para siswa, satu-satunya orang yang bisa mengobrol dan tertawa di depannya mungkin hanya Shen Changsheng. Tahap penyelesaian surgawi tahap tengah. Tidak dapat disangkal, Anda adalah peringkat satu sebelumnya di peringkat surgawi. Sebuah riak tampak menyebar dari dalam mata Shen Changsheng saat niat yang membara perlahan-lahan meletus dari dalam. Sambil menggenggam tombak emasnya dengan erat, dia dengan marah menghentakkan kakinya. Bang! Pada saat itu juga, bumi tampak berguncang hebat, saat energi spiritual tak terbatas yang serupa menyapu dengan marah dengan Shen Changsheng di tengahnya. Energi spiritual berwarna keemasan menerangi cakrawala, sepenuhnya menahan tekanan energi spiritual yang memancar dari dalam tubuh Lin Zeng. Kekuatan Shen Changsheng juga telah mencapai tahap tengah penyempurnaan surgawi, tidak sedikit pun lebih lemah dari Lin Zeng. Dia terlalu luar biasa. Siswa yang tak terhitung jumlahnya berseru dengan penuh semangat dalam kekaguman, saat pemujaan yang tak dapat disembunyikan muncul di mata mereka meskipun keduanya memiliki level yang sama, Shen Changsheng, bagaimanapun juga, lebih muda dari Lin Zeng. Namun, kekuatannya tidak lebih lemah dari Lin Zeng. Dalam kompetisi, jelas bahwa Shen Changsheng berada di atas angin. Jika dia mencapai usia yang sama dengan Lin Zeng, dia pasti akan jauh melebihi Lin Zeng saat ini. Penguasa peringkat surgawi benar-benar pantas mendapatkan gelarnya. Tidak buruk. Menghadapi Shen Changsheng di depannya, bahkan Lin Zeng dengan samar menganggukkan kepalanya tanda setuju, dengan kekaguman yang terlihat di matanya dia memiliki banyak sentimen terhadap Akademi Spiritual Surga Utara. Bisa melihat junior brothernya melebihi dia, selain menghela nafas dalam ratapan, dia merasa sangat bersyukur. Sampai sekarang, kekuatan Shen Changsheng layak untuk diperlakukan dengan serius. Sementara Lin Zeng dan Shen Changsheng terkunci dalam konfrontasi, Li Xuantong dan Zhou Qingshan juga menunjukkan kekuatan terkuat mereka. Tingkat energi spiritual keduanya sedikit lebih rendah dari dua yang pertama. Namun, itu juga telah mencapai tingkat penyempurnaan surgawi tahap awal, ketika dua energi spiritual tak terbatas yang terpancar dari dua yang terakhir bertabrakan, guntur-guntur tampak terbentuk dan berdering. Lawan dari kedua pertarungan ini sangat mirip satu sama lain. Lebih jauh lagi, mereka semua jelas memiliki pengalaman bertarung yang berlimpah. Ditambah dengan berbagai keterampilan dan teknik mereka, keinginan untuk segera menemukan pemenang jelas bukan perkara yang mudah. Oleh karena itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya mulai beralih dan mendarat di puncak raksasa di mana pertarungan ketiga berada di sana ada dua orang dengan perbedaan kekuatan terbesar. Dari ketiga pertarungan tersebut, itu jelas merupakan tempat di mana perbedaannya paling mudah ditentukan. Sepertinya kamu telah menjadi kunci yang paling penting. Gu Tianyan mengalihkan pandangannya dari dua pertarungan lainnya di kejauhan dan melihat ke arah Mu Chen dengan kemampuannya, dia secara alami dapat melihat bahwa orang-orang dalam dua pertarungan itu memiliki kekuatan yang sama. Jika mereka terus seperti itu, hasilnya kemungkinan besar akan seri. Dan jika mereka berdua seri, pertarungan mereka di sini akan menjadi titik kritis untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Jika Mu Chen menang, semua siswa akan dapat melewati perburuan ini dengan lancar. Jika dia kalah, hasilnya akan terbukti dengan sendirinya bahwa semua orang akan pergi dengan tangan kosong. Mu Chen mengerucutkan bibirnya saat ekspresi di matanya berubah menjadi berwibawa. Namun, dia tidak membalas Gu Tianyan. Meskipun kekuatanmu sepertinya tidak kuat, keberanianmu tidak kecil. Penempatan ini bukanlah sesuatu yang orang biasa berani menerimanya. Gu Tianyan berkata dengan acuh tak acuh. Dia pernah menjadi siswa, dan juga berpartisipasi dalam perburuan, dan bahkan merupakan perwakilan siswa terkuat di angkatan itu. Oleh karena itu, dia sangat memahami seberapa besar tekanan yang diberikan tempat itu. Dengan kekuatan seperti itu, Mu Chen masih bisa berdiri. Tekanan semacam ini sangat luar biasa. Hal inilah yang membuat Mu Chen merasa agak menyenangkan di mata Gu Tianyan. Meskipun tempat ini sangat menegangkan, seseorang harus berdiri. Mu Chen menjawab dengan suara lembut. Mendengar jawabannya, Gu Tianyan menganggukkan kepalanya sebelum mundur dua langkah memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya, rambutnya yang merah menyala tertiup angin gunung hingga menyerupai api yang berkibar dan menari. Dia perlahan berbicara, melihat keberanian Anda, saya akan membiarkan Anda melakukan langkah pertama. Bagaimanapun, Gu Tianyan memiliki kesombongan dalam darahnya, dengan kekuatannya yang jauh melebihi Mu Chen dia juga lebih tua. Oleh karena itu, dia merasa tidak sepadan dengan martabatnya untuk melepaskan serangan pertama.
Kalau begitu, saya akan berterima kasih kepada kakak senior Gu. Mu Chen tidak bodoh untuk melepaskan kesempatan seperti ini. Sampai sekarang, dia adalah pihak yang lebih rendah. Jika dia tidak dapat menjamin bahkan kesempatan semacam ini, bahkan Gu Tianyan mungkin menggelengkan kepalanya ke arahnya. Orang yang tidak masuk akal tidak layak untuk dihormati. Gu Tianyan dengan samar menganggukkan kepalanya jelas, ketegasan Mu Chen membuatnya merasa agak puas. Jika dia terus memaksakan kehendaknya dalam perkelahian, itu hanya akan mengambil kerja keras semua orang dan membuat lelucon darinya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya berkibar saat dia mundur detik berikutnya, dia duduk tinggi di udara, saat matanya perlahan mulai menutup. Setelah melihat ini, Gu Tianyan sedikit terkejut, sebelum ekspresi aneh muncul dari matanya. Ini karena dia melihat segel spiritual mulai mengembun di sekitar tubuh Mu Chen. Jadi dia adalah Master Arai Spiritual. Gu Tianyan mengerti dalam sekejap, sebelum ekspresi tertarik muncul dari matanya. Kondisi mental Mu Chen sudah tenang. Dia memblokir semua gangguan yang datang dari dunia luar saat kondisi mentalnya menurun, berusaha keras untuk menemukan perasaan ajaib yang dia rasakan saat dia menyentuh kondisi mata hati. Menghadapi lawan yang setingkat dengan Gu Tianyan, dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang, karena dia tidak memiliki kualifikasi untuk memperpanjang pertarungan. Dia harus menggunakan metode aslinya saat dia mengambil tindakan. Jika tidak, dia tidak akan memiliki peluang sedikit pun untuk sukses. Mengatur arai spiritual peringkat 5 jelas merupakan salah satu metode terkuat yang dimiliki Mu Chen di gudang. Saat ini, Mu Chen adalah Master Arai Spiritual peringkat 4 ingin berhasil mengatur arai spiritual peringkat 5, dia harus mengandalkan keadaan mata hati. Namun, saat ini, Mu Chen tidak memiliki jaminan untuk memasuki kondisi ini, dan sesekali bisa menyentuhnya. Dengan demikian, dia yang sekarang hanya bisa bekerja keras untuk merasakan perasaan ajaib itu sekali lagi, dan mengandalkannya untuk memasuki keadaan mata hati. Mu Chen benar-benar tenang saat segel spiritual terus mengembun di sekitar tubuhnya. Namun, dia tidak berniat membawa ini selangkah lebih tinggi. Langkah yang tidak terburu-buru atau terburu-buru ini terus menyebar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya sudah terkumpul di tubuh Mu Chen, bahkan di lapangan umum utara, semua orang telah melatih mata mereka dengan ketat padanya. Mereka semua ingin tahu persis apa yang ingin digunakan Mu Chen untuk melawan Gu Tianyan, yang kekuatannya berada di tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Di podium di alun-alun utara, beberapa tetua mulai menyipitkan mata mereka saat mereka melihat layar cahaya raksasa di langit yang menunjukkan pertarungan tahap penyelesaian surgawi. Ini sudah cukup untuk memicu minat mereka. Oh! Mata Din Tai Chang, yang sedalam langit berbintang, tiba-tiba berfluktuasi samar saat dia melihat dengan keheranan pada sosok Mu Chen di layar cahaya. Di sampingnya, sejumlah tetua berambut putih mulai mengeluarkan suara kaget. Fluktuasi ini. Mata seorang tetua berambut putih berbinar sedikit, sebelum berkata dengan senyum lembut, menarik. Mu Chen ini tampaknya memiliki bakat tinggi dalam pelatihannya dalam arai spiritual. Dia benar-benar mampu mencapai kontak awal dengan kondisi mata hati. Tidak mudah. Saat suara tetua berambut putih terdengar, di puncak raksasa, fluktuasi energi spiritual di sekitar tubuh Mu Chen tiba-tiba meletus. Segel spiritual yang sudah terbentuk hancur dalam sekejap, sebelum mengembun lagi dengan kecepatan yang mencengangkan. Jumlah segel spiritual juga meningkat secara eksplosif beberapa kali lipat. Dalam rentang singkat beberapa tarikan nafas, itu telah melebihi lebih dari 200. Arai spiritual peringkat 5. Banyak orang tanpa sadar berteriak kaget. Hanya ketika mengatur arai spiritual peringkat 5, seseorang membutuhkan begitu banyak segel spiritual. Ekspresi wajah Gu Tianyan berubah saat dia menatap, dengan sedikit keheranan, ke arah Mu Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir benar-benar dapat mengatur arai spiritual peringkat 5. Dia berpikir, Mu Chen ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran mengapa dia bisa mendapatkan tempat perwakilan terkuat ketiga. Di sekitar tubuh Mu Chen, ratusan segel spiritual bergegas menuju langit, sebelum dengan cepat berasimilasi ke udara seketika, energi spiritual dunia meledak. Saat energi spiritual menyapu seperti angin kencang, mereka mengambil bentuk di cakrawala. Sinar energi spiritual yang sangat rumit dengan cepat membentuk sebuah garis. Pada saat berikutnya, mereka telah membentuk susunan cahaya energi spiritual yang tak tertandingi yang samar-samar terlihat di langit, sementara fluktuasi energi spiritual yang kejam menyembur keluar. Saat susunan cahaya menyelimuti cakrawala seperti dua teratai hitam, perlahan-lahan berputar, memancar dengan tekanan yang mencengangkan. Pada saat ini, Mu Chen membuka matanya dan melihat ke arah arai spiritual yang terbentuk,
sebelum menghembuskan meskipun waktu yang dia ambil agak lama, untungnya dia berhasil mengaturnya. Lumayan. Tidak pernah terbayangkan bahwa Anda mampu mengatur arah spiritual peringkat 5. Pada saat ini, Gu Tianyan perlahan berbicara mengangkat kepalanya untuk melihat arah spiritual yang sangat besar, dia samar-samar tersenyum sambil berkata, jadi, ini metodemu. Setelah mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum tipis dengan mengepalkan telapak tangannya, sebuah bola logam, yang tertutup bintik-bintik karat, muncul dalam sekejap. Dengan jentikan jarinya, bola logam itu melesat keluar. Sinar energi spiritual yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi meletus keluar. Di bawah tatapan kaget dari banyak orang, bola itu dengan cepat terbentuk. Fluktuasi energi spiritual yang datang darinya tidak lebih lemah dari arah spiritual peringkat 5 yang baru saja berhasil diatur oleh Mu Chen. Itu berarti arah spiritual ini adalah arah spiritual peringkat 5. Mu Chen, secara tak terduga, telah mengeluarkan dua arah spiritual peringkat 5 sekaligus. Saat Gu Tianyan menatap benda-benda raksasa di langit, ekspresi tenang di wajahnya akhirnya mulai menjadi serius, sedikit demi sedikit.